Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siroj Munir di STT Terpadu Nurul Fikri di mata kuliah Sistem Integrasi, Program Studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Materi atau perkuliahan Sistem Integrasi ini adalah akan membahas tentang Enterprise Application Integration yang meliputi tentang aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya, kemudian juga teknologi middleware, kemudian tentang database system, dan juga tentang IT infrastruktur dan manajemen yang akan mendukung proses integrasi sistem dalam suatu organisasi dan perusahaan. Selamat mengikuti. Baik, di materi integrasi sistem kali ini kita akan bahas bagaimana implementasi dari integrasi sistem di dalam teknologi terkini ya. Teknologi terkini yang banyak digunakan nanti adalah blockchain dan juga ada sistem ketelusuran atau traceability. Hari ini saya akan bahas tentang sistem ketelusuran atau traceability, nanti kaitannya dengan blockchain ya. Jadi ada namanya traceability. Ya, kemampuan untuk menelusuri suatu, misalkan di sini implementasinya ke produk gitu ya. Bagaimana ditelusuri produknya gitu ya. Mulai dari hulu sampai hilir misalnya. Baik, jadi di dalam contohnya saya ambil kasus adalah sistem informasi keamanan pangan gitu ya. Food Safety Information System ya. Mungkin ini harusnya sudah dimiliki oleh pemerintah kita ya. Ada sistem keamanan, bukan sistem informasi keamanan pangan gitu, bagaimana pangan kita ya, mulai dari yang primer dan sekunder ya. Mulai dari yang primer seperti apa, beras gitu kan ya, misalkan gandum misalkan, kemudian produk-produk yang lainnya, daging ya, ayam misalkan, dan seterusnya. Bagaimana sistemnya sudah bisa dilakukan monitoring sesungguhnya ya. Contohnya kalau harusnya sudah ada ya sistemnya ya. Sistem ini jadi bagaimana data ini ya, mungkin milik pemerintah ya. Di sini kalau di kementerian, mungkin kementerian apa nih ya di Indonesia ya, di era kementerian ini siapa nih yang bertanggung jawab terhadap pangan gitu ya. Jadi di sini bagaimana nanti petani bisa mengakses sistem ini ya, misalkan sistem untuk melihat kebutuhan atau demand gitu ya dari suatu produk ya, atau dari suatu produk pangan ya. Misalnya ada kebutuhan cabai berapa, misalkan petani bisa lihat nih gitu ya, gimana harga cabai misalkan ya. Jadi bisa dipantau di sini ya. Untuk segala ini ya, farmer di sini petani bisa aja petani yang sifatnya palawija, bisa juga buah-buahan gitu ya, dan produk pangan lainnya gitu ya. Kemudian dari manufaktur ya, perusahaan-perusahaan yang pembuat alat rumah tangga atau pembuat kendaraan dan seterusnya ya, bisa mengakses juga gitu ya akan kebutuhan terhadap pangannya di sini ya. Ada customer ya sebagai pelanggan mau lihat, ngecek gitu ya, beras harganya berapa, misalkan telur harganya berapa gitu ya. Nah, pemerintah juga ya, nah, mungkin yang milik pemerintah ya. Kemudian ada yang penjual ya, yang gudang ya, toko ya, etalase ya, yang menjual produk-produk, sampai ekspedisi yang mengirim barang gitu ya. Nah, ini adalah sebuah sistem ya yang bisa diakses oleh banyak pihak gitu ya. Harapannya nanti sistemnya ada harusnya ya di Indonesia ya, diterapkan, mungkin di luar negeri juga sudah ada ya. Karena menyangkut keamanan pangan gitu ya. Ya, hajat hidup orang banyak gitu ya. Nah, kita coba lingkupnya perkecil dari petani ya. Bagaimana siklusnya mulai dari petani sampai dengan produk pertaniannya bisa dikonsumsi oleh konsumen gitu ya. Contohnya misalkan petani apa nih? Petani ayam lah gitu ya. Dan, jadi bagaimana mulai prosesnya, petani dikirim ke yang melakukan proses misalkan ya. Kalau padi mungkin di gudang padinya, kalau ikan mungkin ada prosesnya gitu ya. Kemudian mulai dari pengirimannya dan sampai ke retailnya, sampai ke warungnya, ke tokonya, sampai ke
marketnya gitu ya, pasarnya gitu ya, baik pasar tradisional maupun pasar toko ya, contohnya toko-toko yang sudah ada produk-produk pangan gitu ya, contohnya kalau di Alfa Midi atau apa contohnya ya, banyak lah ya di Indonesia ya, apa namanya, yang menjual, toko serba ada yang menjual produk pangan gitu ya. Bagaimana nih produk hasil pertanian itu bisa dipantau sesungguhnya dia berasal dari mana produknya ya. Kemudian juga kapan dia dipanennya misalkan. Kemudian masuk ke gudangnya kapan ya misalkan ya. Terus kemudian dikirimnya kapan. Nah, itu datanya tersimpan gitu ya. Sampai dengan ke retail di sini ya, sampai juga dengan nanti ketika dihidangkan gitu ya, untuk produk pangan misalkan di sini ya. Nggak harus produk pangan ya, bisa juga produk kendaraan misalkan ya, spare part kendaraan. Nah, itu bisa aja ditelusuri sesungguhnya dari mana berasalnya. Nah, itulah sistem ketelusuran gitu ya. Jadi bagaimana menelusuri produk-produk ini mulai dari hulu, mulai dari diciptakan sampai dengan dipakai atau digunakan, baik produk pangan maupun produk elektronik misalkan ya, lampu dan terusnya ya, itu bisa ditelusuri gitu ya. Kalau luar negeri sistemnya mungkin sudah ada. Contoh kasus mungkin kalau luar negeri itu produk ini ya, minuman ya, minuman ini berasal dari mana, atau daging misalkan ya, daging ini dari mana nih, dari Australia misalkan. Kemudian usianya berapa waktu dipotong gitu kan, beratnya berapa ya, kemudian dikirim ke Indonesia lewat ekspedisi apa misalkan. Sudah sampai di Indonesia, disampai di mana dulu ke gudangnya, dari gudang dihantarkan ke retail itu sampai di mana. Nah, itu bisa ke telusuri semua ya. Banyak riset-riset ke arah sini. Kalau Indonesia itu yang kayak kopi ya, Indonesia kan banyak kan sekarang kopi itu, toko-toko kopi ya, coffee shop gitu ya, cafe gitu ya. Contoh kopi kenangan atau kopi-kopi lainnya itu bisa ditelusuri. Kopinya Robusta atau Arabica, kopinya berasal dari mana, ditanamnya di mana? Oh, di Gayo, di Aceh. Nah, itu bisa ditelusuri. Itu banyak riset-riset membuat sistem informasi untuk meriset, menelusuri apa namanya, produk itu berasal dari mana. Nah, itulah sesungguhnya yang namanya traceability nanti di sini. Jadi apa sih traceability? Traceability adalah sistem ketelusuran, menelusuri gitu ya. Adalah bagaimana sistem ini mampu memiliki suatu sistem yang memiliki kemampuan untuk mengenali ya, ini produknya dari mana gitu ya, dan menelusuri ini berasal dari mana gitu ya. Dipetik kapan, dipanen kapan, dipotong kapan, misalkan ditangkap kapan gitu ya. Pada setiap tahapan produksi kan ada rantai pasok gitu ya, rantai pasok pengiriman barang dari hulu sampai hilir gitu ya, tahap produksi, tahap pengolahan maupun pemasaran di samping di retail itu. Jadi ditelusuri tuh datanya gitu ya. Ya bisa misalkan kasusnya, misalkan kalian buka makanan sarden deh, misalkan ikan ya, makanan sarden ya, tiba-tiba di dalamnya ada uletnya misalkan. Loh, ada yang salah nih di sini, bisa ditelusuri harusnya. Oh, ini aman ketika diproduksi, kemudian di logistik aman. Ternyata di gudang sempat mati apa namanya, pendinginnya misalkan, freezernya ya, mengakibatkan atau ada rusak atau gimana misalkan. Nah, itu bisa ditelusuri. Contohnya gitu ya. Istilahnya dari from hook to cook. Jadi suatu produk dapat ditelusuri riwayatnya. Ya. Jadi kalau asbabun nuzulnya gitu ya, kalau di istilah di kita di Islam itu ya, usulnya anak orang tuanya mana gitu ya, ditelusuri nih asal usulnya gitu ya. Jadi suatu produk dapat ditelusuri riwayatnya ya, rantai distribusinya dapat ditelusuri dengan mudah harapannya, sehingga produsen memiliki catatan nanti ya, dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan produknya, mulai dari bahan baku ya, proses ngolah, distribusi, nyimpan ya, sampai pemasaran hingga diterima di tangan konsumen, from hook to cook gitu ya, dari asalnya sampai siap untuk dimasak misalkan ya. Misalkan ayah ibu kalian atau ibu kalian tuh beli ayam gitu, ayam boler ya, buat akhir tahun mau dimasak misalnya, itu harusnya ada barcode-nya. Dari barcode-nya bisa ditelusuri nih, ayam ini dari mana asalnya gitu ya, dari peternakan mana gitu misalkan gitu ya. Nah, itu sistemnya yang ideal seperti itu.
ya. Jadi mulai dari apa tadi? Mulai dari gudang misalkan, ya misalkan, kemudian sampai tokonya misalkan, ya mulai pengiriman, ya sampai proses ini, ya semuanya ini tercatat dengan baik sehingga sistem-sistem ini nanti bisa melihat informasinya. Apalagi teknologi smartphone berkembang, teknologi IoT berkembang, ya semuanya itu bisa terekam dengan rapi, bisa tercatat di handphone, ya. Ya, kapan dia keluar gudang, kapan dia masuk ke sini, berapa lama masuknya, ya. Nah, sudah kadaluarsa apa belum, ya kan itu perlu dicek itu kan. Nah, itu biasanya kalau produk-produk pangan ya yang memiliki tingkatan kadaluarsa, ya. Apalagi obat-obatan juga bisa nih di sini nih, obat-obatan ya. Ya, obatnya berasal dari mana misalkan gitu ya. Nah, jadi dengan manfaat ini bisa dimanfaatkan ketelusurannya, nanti bisa melihat riwayatnya dan juga bisa melihat kalau pangan tuh ada kadaluarsanya, bisa diidentifikasi dengan mudah nanti ya. Sehingga produk-produk yang sampai ke konsumen adalah terdelivery dengan baik dan juga memiliki apa namanya tingkat keamanan yang cukup tinggi dari segi untuk dikonsumsi misalkan ya. Nah, ini contoh, nanti mungkin saya akan bahas detail ini tentang traceability produk ikan tangkap gitu ya. Jadi Indonesia ini kan kaya nih akan ikan gitu ya. Jadi produk perikanan tuh banyak ya. Jadi produk ini adalah hasil budidaya ya, budidaya ya, tanaman. Kalau ikan tangkap tuh ini ya, maksudnya ikan laut gitu ya, nangkapnya di laut gitu ya. Ada juga yang ikan ini ya, yang ikan tawar gitu ya, atau dipanen itu ikannya ikan yang ada di darat gitu ya. Nah, ini contohnya suatu kapal menangkap ikan di laut lepas misalkan, nanti masuk ke dalam pendingin atau freezer di tempat penampungan ikan TPI, kemudian setelah itu diarahkan ke pasar ikan ya, kemudian didistribusikan ya, kemudian sampai ke supermarket retail, sampai kita menerima barangnya gitu kan. Nah, ini bagaimana ini bisa ditelusuri nih. Ya kan ini ada entry point nih. Barangnya berjalan gitu ya. Ibaratnya barangnya berjalan dari meja ke meja gitulah. Gitu ya. Nah, manfaatnya apa sih? Ya, jadi manfaatnya adalah sesungguhnya adalah untuk memonitoring ya. Monitoring keberadaan asal produk. Mulai dari production sampai dengan retail di sini. Sehingga orang-orang yang ada di dalam jaringan ini ya, network ini bisa mencatat, menelusuri dari mana asalnya barang ini. Nah, jadi konsumer juga bisa tahu nih produk ini dari mana gitu ya. Sehingga nanti misalkan dalam sistem keterusan ini adanya cacat barang bisa diketahuan nanti ya. Misalkan dari awalnya sudah bagus, cuman ada cacat di pengiriman misalkan. Nah, nanti bisa ketahuan, oh ternyata ada kerusakannya di bagian ini, mobilnya freezernya mati misalkan. Nah, tukang bawa mobilnya, sopirnya kelupaan matiin mobil, freezernya mati. Jadi apa namanya makanannya nggak fresh lagi gitu ya. Nah, contohnya gitu. Jadi bisa monitoring nih keberadaan asal produknya dari mana ya, sudah ada di mana. Nah, itu bisa dimonitoring, bahkan konsumer bisa yakin, oh ini produk kopi dari mana, kopi Gayo misalkan ya, dan seterusnya ya. Satu lagi juga meningkatkan kepercayaan konsumen ya, jadi dia bisa mengidentifikasi nih konsumen ya, dengan adanya data yang sudah terungkap misalkan tersimpan, dia nanti dengan barcode atau ID ya bisa melihat nih nanti ya, semuanya bisa terekam ya, sehingga konsumen lebih pede yakin untuk membeli produknya ya. Jadi bisa ditelusuri ya gitu ya. Mungkin kalau kalian coba, mungkin produk-produk non pangan pun bisa ya. Contohnya misalkan beli lampu atau kloset ya, atau ini misalkan di mana, di Asatware atau di mana misalkan ya. Nah, itu ada barcode-nya, bisa dicek situ. Wah, ini produknya dari mana misalkan gitu ya. Nah, jadi tadi monitoring dan meningkatkan kepercayaan konsumen gitu ya. Nah, di sini tujuan dari traceability ada 4 sesungguhnya, adalah meningkatkan kualitas produk. Jadi kualitas produknya diharapkan tetap meningkat ya. Kemudian kita juga mengurangi produk yang reject gitu ya. Jadi kan ditelusuri tuh nanti ya. Ya, reject misalkan dia bagus ya.
bisa dilihat di sini ya. Nah, kemudian juga meningkatkan kepercayaan terhadap produk. Jadi produknya cukup bagus gitu ya, karena aman ya. Dan juga kita bisa memiliki sistem ketersudahan sehingga menjadi memiliki sistem yang dapat mengidentifikasi aspek keamanan dari makanan atau produk itu sendiri. Nah, itu ya traceability ya, tujuan dari traceability. Nah, bagaimana kita coba lihat dengan teknologinya yang diterapkan di sistem traceability ya. Nah, mungkin kalau sistemnya yang lama versinya adalah datanya terpusat. Ya, misalkan bayangkan di sini ayam ini punya barcode ya, barcode-nya nanti simpan lewat internet, tersimpan di database server di mana gitu ya. Nah, ketika dia dipotong ya ditandain, nah nanti disimpan lagi ke sini ya, mungkin dari kecil ya dari DOC ya, dari apa namanya, ayam masih kecil gitu ya. Nah, sudah ditandain pakai barcode gitu ya. Kemudian udah besar, nah, berapa hari misalkan 30 hari dicek lagi, sudah 30 hari dicatat juga di sini gitu ya. Kemudian dipotong, dicatat juga di sini ya. Kemudian dikirim kemana atau dibungkus dengan apa namanya ya, diawetkan ya, dikirim juga datanya. Jadi semuanya tersimpan datanya di sini. Lewat handphone nanti lewat smartphone kita bisa mengakses data tersebut. Gitu ya. Ini sistem database konvensional. Nah, sekarang teknologinya sudah ada yang namanya blockchain. Ya, dengan sistem blockchain ini lebih aman lagi. Dia karena lebih konsepnya adalah datanya akan di-sharing ke publik, ke apa namanya, user atau orang-orang yang berkepentingan nanti bisa mengaksesnya. Ya, jadi blockchain ini sudah diterapkan di dalam industri pangan gitu ya, untuk menelusuri ya, melakukan penelusuran terhadap data dari produk tersebut gitu ya. Nah, blockchain apa sih sesungguhnya? Blockchain ini sebetulnya adalah suatu buku besar, kayak kalau akuntansi itu ada buku besar general ledger gitu ya, yang menyimpan data ya, catatan setiap transaksi yang pernah ada dalam jaringan database yang terdesentralisasi, terkirim semua nanti ya, terdistribusi ya transaksinya, sehingga di sini ada konfirmasi juga ya. Nanti setiap transaksi di blockchain akan dicatat dalam suatu entity block yang namanya blok ya. Nah, nanti setiap blok ini akan saling terhubung, chain tadi ya, antara blok dengan blok. Nanti ada istilahnya security-nya menggunakan hash map atau map apa namanya, kodifikasi security gitu ya. Nah, nanti membentuk sebuah rantai, makanya disebut dengan blockchain gitu ya. Nah, nanti blockchain ini ya dapat difungsikan sebagai penghubung konektor antara perangkat lunak yang berada dalam lingkungan dengan tingkat keamanan yang tinggi gitu ya, lebih efisien dan terpercaya gitu ya. Jadi bisa di-share itu data-datanya ya dalam suatu lingkungan ya. Bahkan blockchain sekarang sudah diterapkan buat currency ya. Ada Bitcoin ya, itu menggunakan konsep blockchain gitu ya. Tapi saya tidak bahas ke sana, kita bahas implementasinya di dalam traceability. Ya, nanti dapat difungsikan sebagai private and public blockchain nanti ya. Bisa jadi private dan public blockchain ya. Mungkin datanya hanya orang tertentu bisa di private, kalau datanya untuk public ya. Contohnya tadi ayam ini berasal dari mana misalkan. Itu namanya public blockchain gitu ya. Jadi nanti blockchain itu memiliki kemampuan untuk menerima data gitu ya, menyimpan gitu ya, terus divalidasi. Dan juga nanti adanya hash map dan memberikan kepercayaan bagi yang membutuhkan nanti ya. Nanti dalam rantai pasok ya, rantai pasok itu ini ya, rantai pasok dari hulu sampai hilir. Dia akan saling bekerja sama, datanya disimpan dalam jaringan blockchain. Nanti setiap partisipan ya, dia akan mengirim data ke dalam sistem jaringan blockchain sehingga nanti datanya tersimpan dengan rapi. Ya, nanti blockchain akan aman karena sudah sudah ada cryptocurrency atau kriptografi atau buat pengamanannya sudah diterapkan di situ ya. Nah, ini contoh penerapan traceability ya. Dan di sini ada mulai mencatat ya koordinat panen, misalkan panen padi misalkan ya, atau panen buah mangga misalkan, panen buah apel misalkan, nanti dikirim ke data warehouse, dicatat misalkan, kemudian diangkat atau diangkut gitu ya. Akan dicatat di sini, kemudian di sini ya, ke atas dulu ya, mulai dari packing misalkan anggurnya atau
apa tadi ya, apelnya diolah sedemikian rupa jadi minuman misalkan. Nah, semuanya tersimpan dalam sistem database, nanti disimpan di gudang, nah diarahkan sistem ini namanya e-traceability. Ya, ini contoh penerapannya ya. Ini bisa pakai blockchain. Nah, di sini nggak kelihatan blockchainnya ya. Nah, ini contoh lagi, misalkan tadi yang produk pangan ya, ayam misalkan dari mulai petani atau peternak ya, menjadi distributor, processing, retail, dan customer nanti di sistemnya ini menggunakan namanya sistem traceability ya. Bagaimana implementasi nanti tagging nanti ya, menggunakan teknologi untuk mencatatnya. Kemudian ada navigasi juga di sini, komunikasi ya, lokasi, kemudian pencatatan dan tersimpan dalam suatu sistem yang bisa dikenali oleh teknologi lain ya, makanya pakai namanya blockchain gitu ya. Sehingga nanti consumer, customer yang menerima ini sudah terpercaya, sudah melihat nih produknya baik, sehat gitu ya. Nah, ini contoh penerapan traceability di dalam blockchain gitu ya. Penerapan blockchain dan traceability ya. Contohnya ini kasusnya tadi ya, ikan tangkap. Jadi ikan yang ditangkap di laut ya akan dikirim atau dimasukkan ke dalam suatu dibungkus ya atau di packing ya dalam kaleng gitu ya, nanti akan diantar ke customer gitu ya. Jadi mulai dari penangkapan sampai dengan tempat penampungan ikannya gitu ya. Kemudian dari pasar ikannya, distribusinya, ini ada yang agak putus ya. Harusnya ada juga langsung ke bagian packaging ininya, pabriknya ya. Nanti baru distribusi lagi, pemasaran, terus langsung diterima dalam bentuk produk kaleng misalkan ya. Nah, ini kalau mau di sini yang terkait data-datanya apa, metodologinya, ada teknologinya yang terlibat, informasinya, proses produk di sini ya. Nah, mulai dari tangkap ikannya di mana, karakteristik produknya apa, ya ini ikan apa nih, ikan cakalang, ikan apa misalkan. Nah, kemudian disimpan datanya ya. Kemudian aktornya siapa nih, siapa yang nangkap ya, di mana nangkapnya ya, koordinat posisinya di mana ya. Kemudian dikirim ke lokasi, siapa yang mengirim. Nah, ini dicatat semua di sini ya. Kemudian asetnya di mana, informasinya, kemudian lalu proses, kemudian sampai dengan implementasi level high levelnya pakai blockchain ya. Nah, ini satu siklus pengembangan atau penerapan dari blockchain traceability untuk penangkapan ikan contohnya ya. Ini kalau kalian kuliah S2 itu bisa jadi bahan tesis juga gitu ya, atau bahan disertasi untuk S3 gitu ya, bisa juga nanti kalau kalian berminat. Ini masih banyak riset-riset yang ke arah sana, traceability. Untuk S1 mungkin penerapan aja, misalnya membuat aplikasi penyimpanan menyimpan data gitu ya, implementasi penyimpanan konsep traceability-nya dipakai juga di situ misalkan ya. Tapi misalkan pakai database biasa misalkan ya, itu bisa gitu ya. Nah, ini contohnya yang di pendetailan dari sini adalah ini ya, produknya, kemudian karakteristik ya. Jadi ini didetailkan di sini ya, didetailkan. Nah, kemudian bagaimana nanti apa saja yang disimpan, aset datanya dan seterusnya. Nah, ini contoh implementasi di dalam produk traceability ikan tangkap gitu ya. Nah, ini disimpan ke dalam blockchain, apa saja yang disimpan, teknologinya apa nih. Nah, nanti bagaimana ke transparansinya ya, sehingga sampai di ujung nanti bisa ketahuan. Nanti ada QR code di sini. Misalkan ada QR code seperti ini dipakai handphone, kita bisa menelusuri, oh ini ikannya berasal dari pantai Cilacap misalkan, diangkut ke Jakarta lewat Sukabumi misalkan. Nah, ditangkap 5 hari yang lalu misalkan gitu ya. Nah, bisa ketahuan di sini. Nah, itu cukup bagus tuh nanti ya informasinya, sehingga percaya nih konsumen gitu ya. Nah, jadi traceability ini jadi atau sistem keterusan ini nanti bermanfaat ya, sangat diperlukan untuk menghasilkan produk-produk yang terjamin mutu ya, mutunya tuh ya, dan keamanannya bagi konsumen ini ya, bisa kita simpulkan ya. Kemudian yang tidak kalah penting ketika implementasi traceability adalah bagaimana mencatat ya, tracking dan tracingnya.
tracking di perjalanannya mana aja, kemudian kita bisa telusuri itu dari mana gitu ya. Nah nanti jadi dua ini bisa akan digunakan sebagai alat untuk menelusuri riwayat suatu produk gitu ya, suatu produksi atau suatu produk di situ ya. Nah nanti bagaimana nanti agar optimal menjimat datanya apa tuh di define gitu ya. Nah, di sini disimpannya misalkan waktu produk ya, produknya jenisnya apa, kapan ditangkapnya misalkan ya, kapan dibesarkannya dan seterusnya ya. Nanti diterapkan di seluruh rantai pasok gitu ya. Kapan dikirim, kapan sampai gudang, nah itu dicatat semua. Siapa pengirimnya, nah, itu database-nya tercatat gitu ya. Nah makanya diterapkanlah teknologi blockchain untuk memfasilitasi untuk keamanan data nih ya. Sehingga nanti dengan blockchain ini maka solusi pengembangan rantai pasok menggunakan atau traceability tadi ya akan lebih cepat, tepat dan presisi ya. Karena terkenal sekarang kan pertanian presisi. Bagaimana membuat atau menyelenggarakan suatu pertanian dengan sangat presisi ya. Presisi itu dalam artian detail, lengkap gitu ya. Kapan dia dipanen ya, kapan dia diberi pupuk, berapa jumlah pupuknya dan seterusnya, itu nanti suatu bahasan tersendiri ya, pertanian presisi ya, precision agriculture gitu ya. Sehingga akan terjadi transparansi, kepercayaan dan keamanan tentunya. Nah ini sedikit tentang traceability ya, mudah-mudahan bisa dipahami, sudah masuk apa maksudnya, sudah bisa mengerti apa itu traceability gitu ya. Ini bisa ada di lingkungan kita semua ya. Kalau kalian minum kopi Starbucks misalkan atau kopi apa, itu harusnya bisa dicek di kopinya berasal dari mana, kapan dipetiknya, kapan disimpan, berapa lama disimpan gudangnya. Nah itu cakep banget gitu ya, sistemnya sudah seperti itu ya. Jangan lupa ya subscribe, like, dan share videonya.